Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu ASN selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sarankan kepada Bapak Ibu, sebagaimana informasinya dimuat oleh media nasional Detik Finance dengan judul "Ada usulan tukin atau tunjangan kinerja kementerian atau lembaga dipotong jika tak capai target." Hubungan hal tersebut, ini tanggapan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ya. Usulan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga dipotong jika tak capai target, ada tanggapan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan, Dolphy Otniel Frederick Palit, mengusulkan agar tunjangan kinerja atau tukin kementerian atau lembaga dipotong jika tidak bisa memenuhi target sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah dijanjikan dalam setiap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini usul dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu, dari fraksi PDI Perjuangan, Dolphy Otniel Frederick Palit, ya, menyampaikan usulan seperti itu. Awalnya, Dolphy menyoroti pemerintah yang setiap tahun merumuskan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan ekstrim, rasio Gini, dan sebagainya. Ia menilai perlu ada hukuman punishment atau untuk, ya, kementerian atau lembaga ini yang mengurusi program tersebut jika target tidak tercapai. Dan ini adalah suatu hal wajar, ya, disampaikan. Kami mengusulkan, misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada kementerian atau lembaga yang mengurusi ini. Tunjangan kinerjanya atau tukinnya itu disesuaikan karena tidak tercapai, nggak bisa dibiarin. Rakyat menunggunya lama nanti, sementara aparatur sipil negaranya gajinya naik terus. Indikatornya tidak pernah tercapai. Ini kata Dolphy dalam rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah pada Rabu 28 Agustus 2024 baru ini Bapak ya. Ini baru saja ini disampaikan. Dolphy mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika berbagai target sasaran pembangunan prioritas nasional tersebut tidak tercapai. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan hadiah atau reward dan hukuman yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini tunjangan kinerja, ya, tukin dari kementerian atau lembaga terkait. Dari dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini, tingkat kemiskinan, rasio Gini, dan sebagainya, ada tanggung jawabnya. Nggak bisa dilepas gitu saja, ucap Dolphy. Menanggapi itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengaku secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Pada dasarnya, hukuman merupakan satu paket dengan hadiah yang harus diberikan oleh pemerintah. Mengenai insentif bagi kementerian atau lembaga dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalti itu adalah sesuatu dalam paket yang lengkap
ujar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI. Meskipun begitu, Sri Mulyani selaku Menku RI menilai perlu kajian serius untuk pelaksanaannya agar jangan sampai hadiah dan hukuman yang diberikan salah perhitungan. Pasalnya dalam mencapai satu target, misalnya melibatkan lintas kementerian atau lembaga. Jadi untuk menentukan kementerian atau lembaga mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan. Itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat sinyal reward dan punishment yang salah tuturnya. Selain itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengingatkan bahwa pemberian tunjangan kinerja atau TUKIN ditentukan melalui peraturan presiden atau Perpres yang prosesnya lumayan panjang. Jadi perlu waktu untuk melaksanakan usulan tersebut. Jadi memang melaksanakan mekanismenya akan membutuhkan waktu. Tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling yang tadi disampaikan Pak Dolfi, yang mungkin bisa kita pikirkan mekanisme atau cara yang lain, tapi sesuai dengan spirit untuk adanya reward dan punishment, pungkas Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Itulah informasi terkini terkait usulan tunjangan kinerja PNS dipotong apabila tidak mencapai target. Ini usulan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Itu disampaikan pada saat rapat Komisi 10 DPR RI. Dan usulan tersebut telah ditanggapi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan beliau menyampaikan satu pertimbangan terkait dengan pemberian tunjangan kinerja tersebut itu berdasarkan peraturan presiden yang telah dirumuskan dengan waktu yang cukup lama. Jadi semoga saja semua apa yang diusulkan dan apa tanggapan dari Menteri Keuangan mengenai usul pemotongan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi PNS yang mungkin tidak mencapai target ini, itu bisa ditanggapi dan disikapi dengan positif. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi Bapak Ibu ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.